Jauh di bawah gelombang sembilan alam, melingkar dalam kegelapan jurang, terdapat makhluk mistis yang begitu luas hingga meliputi seluruh dunia umat manusia. Seekor ular dengan skala yang tak terbayangkan lahir dari kekacauan dan ditakdirkan untuk kehancuran. Selamat datang sahabat mitologi, karena hari ini kita akan menyelami kedalaman es pengetahuan Nordik untuk menghadapi Jormungandr, ular Midgard. Jormungandr yang namanya secara kasar diterjemahkan menjadi monster besar adalah salah satu tokoh paling menakutkan dan menarik dalam mitologi Nordik. Mitologi ini bukan ular laut biasa, ini adalah ular laut, kekuatan primordial yang melilit Midgard, alam manusia. Untuk memahami Jormungandr, pertama-tama kita harus melihat asal-usulnya yang terkenal. Dia adalah salah satu dari 3 anak mengerikan yang lahir dari dewa penipu Loki dan raksasa Angerboda. Saudara-saudaranya juga tidak kalah menakutkan, serigala besar Fenrir yang ditakdirkan untuk membunuh Odin sendiri dan Hel, penguasa dunia bawah yang kejam. Dewa-dewa Asgard, Aesir, takut pada anak-anak ini. Sebuah ramalan meramalkan bahwa keturunan Loki akan membawa malapetaka besar dan memainkan peran penting dalam Ragnarök, senja para dewa. Berusaha mengendalikan ancaman ini, Odin, sang bapak segala, mengambil tindakan drastis. Fenrir diikat, Hel dibuang ke Niflheim, dan Jormungandr muda. Odin melemparkannya ke lautan luas yang mengelilingi Midgard. Namun, lautan tidak dapat menahannya, sungguh. Jormungandr tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, sehingga tubuhnya melilit seluruh dunia. Kepalanya menemukan ekornya sendiri. Di sanalah ia berbaring, menggigit, menahan tepi dunia, agar tetap menyatu, namun terus mendidih, ancaman yang terus-menerus mengintai di bawah ombak. Ia dikenal sebagai ular Midgard, ular dunia manusia. Keberadaan Jormungandr terkait erat dengan satu dewa, khususnya Thor, dewa petir yang perkasa. Persaingan mereka adalah takdir, dendam kosmik yang mencakup beberapa pertemuan epik. Salah satu kisah terkenal menceritakan Thor pergi memancing dengan Hymir, raksasa. Tidak puas dengan ikan kecil, Thor menggunakan kepala lembu sebagai umpan pada kail dan tali pancing yang sangat besar, melemparkannya ke perairan terdalam. Ia tidak menangkap seekor paus, ia mengaitkan Jormungandr sendiri. Perjuangannya sangat besar. Kekuatan Thor melegenda, dan ia menarik dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kakinya menembus dasar perahu, menopang diri di dasar laut. Ia menarik kepala ular raksasa itu ke atas ombak, racun menetes, matanya menyala-nyala. Thor mengangkat palunya, Mjolnir, siap untuk memberikan pukulan mematikan. Tetapi Hymir yang ketakutan memotong tali pancing. Jormungandr tenggelam kembali ke jurang, ditipu oleh kematian, sementara Thor dibiarkan marah. Pertemuan ini hanya memperdalam permusuhan mereka dan menjadi pertanda pertemuan terakhir mereka yang fatal. Selama kunjungan ke kastil Raja Raksasa Utgarda Loki, Thor menjadi sasaran serangkaian tantangan yang menipu. Salah satu tantangannya adalah mengangkat kucing raksasa itu dari lantai. Thor, dengan menggunakan semua kekuatan dewanya, nyaris tidak mampu mengangkat salah satu cakarnya. Kemudian, Utgarda Loki mengungkap ilusi itu. Kucing yang dihadapi Thor tidak lain adalah Jormungandr sendiri yang menyamar secara ajaib. Fakta bahwa Thor yang perkasa hanya bisa mengangkat satu cakar menunjukkan skala ular Midgard yang benar-benar membingungkan. Pertemuan-pertemuan ini hanyalah awal dari peran utama Jormungandr. Perannya dalam Ragnarök, malapetaka yang dinubuatkan bagi para dewa. Ketika akhir zaman dimulai, Jormungandr akan bangkit. Ia akan menerjang dengan ganas di lautan,
mengaduk lautan menjadi amukan, menyebabkan banjir dan gempa bumi dahsyat di seluruh Midgard. Ia akan menyerbu ke daratan, memuntahkan racunnya yang mematikan, meracuni udara dan air. Di medan perang Vigridr, Thor dan Jormungandr akhirnya akan bertemu untuk konfrontasi yang ditakdirkan bagi mereka. Ini adalah pertarungan apokaliptik, Dewa Guntur melawan ular dunia. Thor, dalam kemarahannya yang membara, akan berhasil di mana ia gagal sebelumnya. Ia akan menjatuhkan Jormungandr dengan Mjolnir, membunuh binatang raksasa itu. Namun kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Terluka parah dan basah kuyup oleh racun ular yang mematikan, Thor hanya berjalan 9 langkah sebelum menyerah pada racun itu dan jatuh mati. Nasib mereka saling terkait. Pembunuh dan yang terbunuh jatuh bersama, sebuah bukti kekuatan destruktif yang dilepaskan pada akhir dunia. Warisan Jormungandr jauh melampaui teks-teks kuno. Gambaran ular yang melingkari dunia ini, kekuatan alam yang menakutkan sekaligus mengagumkan, bergema dalam imajinasi kolektif kita. Kita melihat gaung Jormungandr dalam novel-novel fantasi tak terhitung jumlahnya. Game video epik tempat pemain mungkin menghadapinya sebagai bos raksasa, karya seni yang memukau, dan bahkan musik heavy metal. Ia mewakili kekuatan laut yang tak terkendali, ketakutan utama akan kedalaman yang tidak diketahui, dan konsep ancaman yang mengakhiri dunia. Jormungandr lebih dari sekadar monster. Ia adalah sebuah simbol potensi destruktif dalam kosmos, penanda batas bagi dunia manusia, dan musuh utama bagi salah satu pahlawan mitologi terhebat. Anak kekacauan yang ditakdirkan untuk melawan ketertiban sampai akhir yang pahit. Jadi lain kali Anda melihat ke arah lautan luas yang tak terduga, mungkin sempatkan untuk memikirkan ular Midgard yang melingkar dalam kegelapan di bawah sana. Mitos atau makhluk Nordik apalagi yang membuat Anda terpesona? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju mitos ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan lonceng notifikasi untuk eksplorasi lebih lanjut tentang kisah-kisah legendaris. Sampai jumpa, tetaplah penasaran.